Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil muwasalah wa nahaa 'anil muqata'ah. Wassalatu wassalamu ala man ishtahara khulqihi bisillatir rahmi. Walladzi farada 'alaina bil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah kecamatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu dari Polsek, Bapak dari Kantor Urusan Agama, Departemen Agama, Kementerian Agama. Saya masih merasakan sebagai orang Departemen Agama tahun 70-an, 80-an. Dari Ikatan Persaudaraan Haji sebagai komandan saya, karena saya ini adalah anggota IPHI di bawah Pak Gito, yang dengan Pak Gito ini saya sudah tahu kenal sejak tahun 76. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah satu kenikmatan yang luar biasa kita pada pagi hari ini dalam satu acara yang merupakan gabungan dari dua kegiatan, yakni pertama kali adalah halalun bihalalin, halal bihalal, dan yang kedua sekaligus mengayuh bagyo keberangkatan ibadah haji keluarga besar kita yang berbahagia ini untuk nanti bulan Mei berangkat sebagai duyufur rahman. Juni, sebagai tamu Allah. Kalau saya dengan Bu Wildan yang hadir juga di sini itu bertemu dengan teman-teman calon haji, terbayang ingatan saya pada waktu tahun 85. 1985 saya berangkat haji dari Wonogiri, yang pada waktu itu jumlah hajinya satu kabupaten cuma 7 orang. Jadi kalau satu kecamatan di sini sekarang 70 orang, coba Bapak Ibu bayangkan tahun 85 yang berangkat cuma 7 orang, yang 2 orang adalah saya dan istri saya. Jadi satu kabupaten itu cuma 5. Bisa terbayangkan sekarang ini rata-rata di seluruh kabupaten itu 300-400. Kalau di Solo kecamatan berapa? Kalau Kota Madya 300-an. Padahal jumlah pada waktu itu penduduk Wonogiri itu sudah mencapai 1,8 juta. Tahun 85. Oleh karena itu terbayangkan bagaimana kalau kita bicara tentang haji itu satu hal yang luar biasa. Sebagai duyufur rahman, cerita tentang Wonogiri pada waktu tahun 85 itu sebagai dikenal Nyun Sewu daerah Ahmar. Ahmar itu adalah merah. Kita tahu bagaimana sejarah masa lalu Indonesia ini. Kalau ada istilah Ahmar, itulah gambaran Wonogiri pada waktu itu.
Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya dapat laporan bahwa jumlahnya sudah ratusan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, satu nikmat yang luar biasa pertemuan kita kali ini. Karena satu pertemuan yang dilandasi kepada satu kegiatan besar. Yang pertama adalah halal bihalal. Dan halal bihalal ini adalah satu istilah yang khas Asia Tenggara. Khas Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita bicara halal bihalal nggak bisa dilepaskan dengan bulan sebelumnya, yakni yang namanya bulan Ramadan, bulan pembakaran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab yang menjadi pedoman kita bersama, yakni Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan dan furqan dan pembeda. Petunjuk, siapakah kita ini yang tidak lepas dari petunjuk? Coba bapak-bapak dan ibu sekalian, kita datang ke sini pagi ini jam 6:30, datang ke sini sudah ada petunjuknya. Contohnya, wonten boten bapak-bapak ibu ingkang datang ngriki medhali king jendela. Lompat jendela, wonten boten? Boten, kabeh lewat lawang, lawange lawang ngarep. Sebab memang apa? Aturan petunjuk untuk keluar rumah itu dari pintu, bukan dari jendela. Dan siapa yang berhak untuk memberikan petunjuk tentang kehidupan kita sebagai manusia ini? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah Ahad, itulah Allah yang Esa. Bukan 3, bukan 4, bukan 5. Maka seorang sosiolog pernah menyatakan, if you think strongly enough, you will be forced besides to believe in God. Kalau kita ini kata John Calvin, kalau pulau panjenengan sami gadai ilmu pengetahuan, sedikit saja ilmu pengetahuan itu, maka you akan dipaksa oleh pengetahuan yang kamu miliki bahwa Tuhan itu adalah Esa, adalah satu. Dan karena itulah kalau sopir itu satu, insya Allah selamat. Tapi kalau sopir itu 2, 3, siapa yang mau mengendalikan? Sehingga satu hal yang luar biasa dan sangat terjadi, lihat di Facebook, lihat di mana-mana. Sekarang itu terjadi satu gelombang. Pada saat dunia teknologi begitu maju, ilmu pengetahuan begitu maju, akhirnya semua itu kembali kepada ketentuan hukum asal bahwa semua alam semesta ini adalah Allah yang mengatur, Allahu Ahad. Dan oleh karena itulah Allah memberikan satu ajaran yang di dalam salah satu ajarannya adalah apa yang kita telah lakukan bulan kemarin, beberapa bulan yang lalu, yaitu siam, perintah untuk ibadah puasa. Begitu kita telah selesai melakukan ibadah puasa, masuk di dalam bulan yang namanya Syawal. Siam, poso, Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Dibakar. Residu dibakar. Setan, iblis. Supaya kita itu berada di jalan yang lurus. Dan lalu begitu ibadah Ramadan selesai, masuk di dalam yang namanya bulan Syawal. Syawal menika artosipun meningkat. Latar kabuna tobakon antobak. Meningkat kita sedikit demi sedikit. Maka begitu kita berbuka yang terakhir, nikmatnya luar biasa. Pada saat kita berbuka puasa itu.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fisyami farhatan. Dalam bulan puasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama itu adalah fi liqa'i rabbih. Secara fisik kegembiraan pertama itu adalah farhatani futur pada saat kita melaksanakan buka. Podo-podo kolak, tapi nek mangane kolak iki ning luar bulan puasa karo bulan puasa beda rasane. Padahal sama-sama kolak. Tapi nek mangane kolak kuwi pada waktu siang hari bukan puasa biasa. Tapi begitu kita nikmati pada waktu kita berbuka luar biasa, luar biasa. Sama dengan bapak-bapak ibu sekalian, kenikmatan dalam bulan puasa itu pertama pada saat futur berbuka, dan yang kedua adalah pada saat liqa'i rabbih, bertemu Tuhannya pada saat kita ibadah tarawih, kita baca Quran, kita memberikan nafkah-nafkah ibadah dan lain-lain. Dan begitu saat yang terakhir kita sambut dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Puasa berakhir disambut dengan takbir dan tahmid. Dilanjutkan besok paginya kita lalu melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kembalinya kita kepada fitrah manusia. Dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan zakat fitrah. Setelah zakat fitrah dilanjutkan lagi, ini yang selalu dilakukan di mana-mana, yakni saling bersilaturahmi yang disebut dengan halalun bihalalin, halal bihalal. Nek bapak-bapak panjenengan ya sami ningali teng kamus mboten enten niku. Halal bihalal itu enggak ada jadi kamus. Halal bihalal itu adanya ada di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Tapi niki mengke jenengan sami berangkat ke, kalau dari sini berangkatnya ke Jeddah. Langsung ke Jeddah, Madinah. Oh Jeddah ya, karena nanti masih di sana. Coba ibu bapak ibu mangke tanglet tiang riko. Ono ora to halal bihalal ini ngarap. Karena apa? Halal bihalal itu di dalam ajaran Islam itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi itu adalah satu istilah yang diintrodusir di dalam ajaran Islam. Qat'ur rahmi, memutus persaudaraan itu adalah dilarang. Bahkan kalau di dalam Islam dikatakan kalau kita itu berbeda pendapat sampai diem-dieman, jangan lebih daripada 3 hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, luar biasa ajaran Islam ini sebagai satu agama. Bapak, ibu-ibu sekalian, jadi pada dasarnya begitu kita mengakhiri ibadah puasa, maka pada 4 hal itu. Yang satu tadi hablum minallah, ya. Dan yang kedua itu adalah hablum minannas. Hablum minallah yang mana? Takbir dan tahmid. Mengakhiri puasa pertama kali takbir dan tahmid. Dan yang kedua, sholat Idul Fitri. Itu ada hablum minallah yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah. Tapi hebatnya ajaran Islam,
Sebab Islam itu tidak hanya bicara tentang keakhiratan saja. Jadi antara dunia dan akhirat di dalam Islam itu adalah merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan hablum minan nas itu adalah zakat fitrah, memberikan bagian daripada harta kita kepada para fakir miskin. Dan silaturahmi halal bihalal. Jadi makna halal bihalal ini pada dasarnya ada silaturahmi. Sebagai manusia ibarat belah pecah, bagaimanapun kita ngatur, ya, bagaimana kita ngatur. Ini ibu-ibu ada gelas, semua dapat bagian gelas. Gelas itu pun bagaimana diaturnya kadang-kadang bentik juga. Kenapa? Bentik pecah. Makanya macam pecah atau kurang payu. Begitu juga manusia, bagaimanapun dijaga tetap berbeda. Sama kepala hitam, akan tetapi pikirannya bisa bermacam-macam. Dengan silaturahmi, dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Dan kita menjadi seorang yang akan kembali kepada Allah. Menjadi insanun kamil. Jadi kalau kita lihat Bapak-Bapak Ibu sekalian, disinilah kemudian dilanjutkan dengan bulan yang selanjutnya, termasuk Bapak-Bapak Ibu sebagai bagian daripada 70 orang calon haji, melakukan satu pekerjaan lagi yang besar. Yang pekerjaan itu adalah dilakukan karena kewajiban kepada Allah sebagaimana bagian daripada rukun Islam. Setelah kita syahadat, setelah kita sholat, setelah kita zakat, setelah puasa, maka bagi yang punya kemampuan, yang punya istitoah, kemampuan, kita melaksanakan ibadah haji. Di dalam bulan haji, Bapak Ibu sekalian akan melakukan satu proses yang luar biasa, yang di dalam manasik haji semua telah Bapak terima sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak dari Kemenak. Eman teman, bagus ras sembayang, bagus endi karo Nabi Yusuf yo sembayang. Eman teman, suke ras sembayang, suke endi karo Nabi Sulaiman yo sembayang. Kenapa kita haji? Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Karena kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita hidup adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala cara, dengan segala metode, dengan segala macam-macamnya. Dan itu kita nikmati sebagai rasa syukur kita. Sebab syukur itu ada macam-macam. Mensyukuri nikmat itu, termasuk sekarang ini kita ini kebetulan mensyukuri nikmat akan ibadah haji. Bagi yang sudah nikmat supaya haji kita tetap mabrur. Karena kalau kita berkaitan dengan haji ini ada dua hal yang tadi juga sudah disinggung. Pertama itu bahwa haji kita itu nanti mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itulah yang namanya makbul. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu calon jemaah haji, ada dua istilah tentang keberangkatan kita insya Allah nanti itu. Yang pertama itu apa yang disebut dengan makbul. Makbul itu diterima, memenuhi syarat rukun ibadah haji. Setelah diterima makbul, mudah-mudahan kita nanti menjadi haji mabrur. Caranya, ini ada Pak Tris sebagai
komandannya mantan haji di kecamatan, kalau di Jebres kelurahan Pak Gito. Nanti yang beliau itu adalah mengawal supaya kita menjadi mabrur. Jadi ada dua istilah, makbul dan mabrur. Kalau makbul itu adalah diterima, kalau mabrur itu terjaga semuanya. Dan itu secara teknis nanti akan kita peroleh melalui pertemuan-pertemuan bulanan ya. Alhamdulillah. Dan seperti tadi sudah diingatkan bapak-bapak itu, di sana itu luar biasa. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena apa? Haji adalah salah satu ibadah yang luar biasa karena dari segi waktunya sangat panjang. Dari segi waktunya sangat panjang. Beberapa bulan sebelumnya sudah dipersiapkan kesehatan. Di sana, tidak tahu sekarang apa masih sekitar 40 hari perjalanan dari berangkat sampai pulang. Bayangkan, waktunya saja 40 hari. Persiapannya berapa minggu itu persiapannya? Nanti setelah datang dari rumah, datang ke rumah, tamu-tamu sudah masih berdatangan. Belum oleh-olehnya. Ibu sudah siap oleh-olehnya? Karena di Solo ini pasar Kliwon itu sudah banyak. Pokoknya nggak usah beli di sana Bu. Yang di sana yang khusus-khusus saja. Nanti yang lain belinya di pasar Kliwon. Karena nanti kalau beli di sana, begitu nanti ibu buka loh, made in Indonesia, tapi made Indonesianya sudah dipotong. Sajadah, apa semuanya itu banyak made in Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menangkap. Dan kalau kita bicara lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu luar biasa. Dari kalau kita urai satu persatu, ibarat gule kambing, ya. Ibarat gulai itu terdiri dari apa? Daging, kunir, lombok, apa lagi? Santan, apa lagi? Banyak itu. Coba ibu makan satu-satu saja, makan lomboknya saja, makan kunyitnya saja, makan santannya saja, minum. Bagaimana rasanya? Nah, tapi begitu dicampur jadi satu, dimasak berapa jam? 1 jam, 2 jam, begitu dituangkan, dihadapkan kepada kita, luar biasa enaknya. Sehingga Solo itu terkenal dengan tengklengnya. Solo itu terkenal dengan tengkleng, sate, gulai. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ketemuan seorang bintang film yang mungkin bapak-bapak ibu kenal di rumah. Ya, begitu saya jamu tengkleng Solo, yang menyediakan Bu Wildan, dia sampai makannya itu 3 kali, sampai sama istrinya dicegah, Pak, inget, karena apa? Larangan besar dia itu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah haji itu. Segi biaya berapa sekarang, Mbak? Ya, anak saya haji khusus 3 tahun yang lalu itu sekian ratus juta satu orang. Dari segi biayanya luar biasa.
Dari segi waktunya, dari segi tenaganya, dari segi pokoknya semua hal itu sulit. Tapi begitu menjadi satu kesatuan, menjadi gulai tadi, pasti ingin kembali. Pada saat kita tawaf wada, ya Allah, mudah-mudahan kami akan datang kembali. Begitu Bapak Ibu datang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka la syarika lak. Padahal begitu di sana yang ada adalah batu. Yang di sana adalah padang pasir. Saya kebetulan Desember yang lalu, saya dengan anak cucu saya 10 orang berangkat. Tapi saya berangkat dari sini ke Qatar, ke Doha dulu dengan Bu Wildan. Begitu di Qatar, Doha, saya ingin menikmati perjalanan antara Doha Qatar itu ke Saudi Arabia, kira-kira perjalanan 3 jam. Yang ada padang tandus gurun. Habis itu balik lagi. Setelah itu seminggu saya naik pesawat menuju ke Madinah. Di sana saya berkumpul dengan anak istri, dengan anak dan cucu. Baru dari sana pulang ke Indonesia bersama-sama karena memang saya daftarnya umrohnya di yang kantornya Kartosuro itu. Kartosuro masuk Sukoharjo ya. Bulan Desember, tanggal 29 Desember saya sudah kembali ke Indonesia. Saya menggambarkan Bapak Ibu sekalian adalah betapa dalam haji itu semuanya serba luar biasa. Biayanya besar, waktunya panjang, butuh kesehatan, butuh pemikiran. Akan tetapi Allahu Akbar. Inilah bagian daripada ajaran Islam, yang ajaran Islam ini banyak mengandung simbol-simbol. Nanti Bapak Ibu mulai di sana dari tawaf. Apa simbol daripada tawaf itu? Bapak Ibu melontar jumroh. Apa simbol daripada melontar jumroh ini? Di sana setan, kejelekan kita lempari. Bahwa pada dasarnya manusia itu harus melempari sesuatu yang tidak bagus, harus membuang satu. Kemudian Bapak Ibu lakukan dengan pakaian yang sama, pakaian yang ihram putih-putih semuanya. Bahwa umat Islam di dunia itu pada dasarnya adalah sama, nggak ada perbedaan. Persoalan dia adalah suku ini, kultur ini, budaya ini, dia orang tinggi besar, kita ini orang pendek-pendek. Nanti kalau kita berebut untuk mencari Hajar Aswad, nanti kita mesti kalah. Tapi pada dasarnya semuanya adalah simbol-simbol. Pada saat kita dari ke ujung yang lain menggambarkan betapa ibu daripada Ismail pada waktu itu mencari air, kemudian lahir. Kita di sana akan disediakan air Zam-Zam. Zam-Zam itu bagaimana sampai sekarang diminum oleh jutaan tiap saat tanpa kering, tanpa terhenti airnya. Semuanya adalah simbol-simbol. Dan kalau kita akhiri bahwa ibadah haji kita itu adalah mewujudkan kembali satu realitas faktual bahwa kita itu sebagai manusia ibtigo imardotillah, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali mengingatkan kembali dalam surat Al-Quran Al-Baqarah, Al-Hajju asyharu ma'lumat faman farada fihi al-hajji fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwaju fa innal khairaz zada wa ya ulil albab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk menangkap
syiar ini, ya, haji. Kalau bisa kita lihat, misalnya itu ada beberapa simbol tadi yang sudah saya sampaikan. Maka dengan haji ini sebetulnya adalah pertama kali sebagai persaudaraan Islam. Bahwa Islam di dunia ini yang nanti Bapak akan lihat di sana, ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia, Afrika, dan kebetulan sekali pada saat saya menjadi ASN pegawai negeri yang dulu, saya bisa ke 5 benua. Dalam haji, begitu juga kita bisa melihat betapa umat manusia itu pada dasarnya adalah sama. Dengan haji juga, maka di sana adalah merupakan bentuk perjuangan manusia melalui simbol-simbol yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi duyufur rahman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Dr. Haji Wildan Sufi Mustafa SMH. Salajengipun pamitan haji ingkang badhe disampaikan kalian Bapak Haji Basuki. Dumateng Bapak Haji Basuki wedal kula semangkaken.